Oke, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama reaction kita bosku. Kali ini kita coba reaction bosku. Seseorang yang bernama si abang ini menantang abang Rocky Gerung dan berjanji akan memberikan 40 juta bagi siapa saja yang bisa mempertemukan dia dengan Bang Rocky. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita gaskan bosku. Statement saya tadi siang terkait dengan jikalau ada orang yang bisa mempertemukan saya debat dengan Rocky Gerung, saya kasih uang 40 juta. Saya akan buktikan bahwa Rocky Gerung akan marambalangan. Marambalangan. Tahu kalian apa arti marambalangan? Bahasa Batak itu, bahasa suku Batak. Marambalangan. Debat dengan saya terkait dengan tema Indonesia Berjaya, bukan Jokowi sebagai pusat hujatan. Oke. Karena saya tahu bahwa sudah Rocky Gerung tidaklah Rocky dalam sebuah kalimat-kalimat, tetapi Rocky dalam sebuah pilsum. Ya, saya masih bicara seperti ini ya. Rocky Gerung tidak saya pertimbangkan. Judika tidak akan ketahuan kalau dia jago dalam dunia tarik suara. Tapi bersama dengan Indonesia Idol, tadinya Judika seorang pengamen di Brastagi, akhirnya sekarang Judika diketahui oleh orang, ternyata Judika jago terkait dengan dunia tarik suara. Oh Duma, dia juara 2 di Indonesia Idol di posisi nomor 1 mic. Ya, jadi Rocky Gerung, ayo kita berdebat. Netizen tidak percaya, silakan dibuktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main abang. Akan marambalangan, tidak akan mampu berdebat dengan saya. Jangan bang. Ya. Berdebat sama Rocky Gerung tuh, yang pertama kalian harus bawa isi kepala. Yang kedua, bawa semen, pasir, sama kerikil. Yaitu muka harus bisa muka tembok. Dan ketiga, jangan pernah menyebut nama tokoh. Dan keempat, jangan sekali buka masalah sejarah, filosofi, ataupun tokoh-tokoh nasional lah. Iya, iya. Kalau itu kalian lakukan, kalian bisa betungki. Nggak mampu kalian counter Rocky Gerung. Betungki nggak tuh? Kurang kerjaan kalian ini menantang Rocky Gerung. Banyak kali orang-orang macam kalian gini mencari panggung apa, numpak tenar sama Rocky Gerung itu. Iya. Banyak memang sekarang. Tungki lah. Udah ngarit-ngarit aja kita yuk cari umpan lembu. Sok-sok anu ngelawan Rocky Gerung pening gue lagu. Dia ahli filsafat. Filsafat itu ilmu dasar dalam berpikir. Ilmu dasar hukum. Kalau pokoknya inti dari segala ilmu. Nggak sanggup ngelawan ahli filsafat. Betungki. Assalamualaikum. Ini tanggapan dari Bapak ini ya. Kita coba gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi ramai ya tentang Rocky Gerung itu. Perdebatannya di televisi antara saya sebut kekuatan otak dengan otot gitu. Sekarang kita bahas psikologinya sedikit ya tentang Rocky Gerung, biar kita paham siapa dia, mengapa dia begitu ya. Ini penting dan menarik. Jadi dalam situasi psikologi politik yang dirasakan sekarang itu tak pro rakyat, demokrasi berwajah otoriter, ya otoriter berkosmetik demokrasi. Masyarakat tuh paling seneng kalau ada yang berantem ribut dalam perdebatan antara yang mewakili suara mereka ya, dan para politisi pro kekuasaan gitu. Maka dapat dipastikan itu 90% penonton dan netizen itu pro dia dan 10%-nya itu pro lawannya. Ya, mengapa begitu? Karena suara rakyat merasa terwakili. Aspirasi dan kekesalan mereka ada yang menyalurkan, termasuk kalangan Islam. Hanya Bang Rocky yang berani untuk zaman sekarang ini dari ahli filsafat ya. Maka dia dirasakan itu membela aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi politik Islam. Bahkan dalam sebuah podcastnya itu Fahri Ali, seorang intelektual muslim, menyebutkan ada yang menyebut Rocky Gerung sebagai Hujatul Islam. Sama seperti Hujatul Islam Imam Al-Ghazali ya. Nah itu sebetulnya sebuah semiotika ya, sebuah semiotika betapa kalangan masyarakat muslim merasa sangat terwakili oleh dia.
Bagi saya dalam hal kecerdasan dan keberaniannya mengkritisi kekuasaan, Rocky Gerung itu sudah melebihi para ulama. Sudah melebihi para ulama. Itu fakta, ya. Ulama kritis itu bisa tak lolos, harus masuk penjara. Tapi Rocky Gerung selalu lolos. Seperti Habib Rizik ya, itu salah satu ulama masuk. Itu kelebihannya lagi. Lihatlah fakta-fakta kekesalan masyarakat ini, ya. Lihatlah fakta-fakta kekesalan rakyat itu, ya. Semua pilar kontrol demokrasi dikooptasi oleh kekuasaan yang sudah mau berakhir itu. Ya. Selain konstitusi bisa direkayasa untuk kepentingan politik dinasti, partai-partai politik pun dilumpuhkan seperti zaman Orde Baru. Mahasiswa tak didengar. Demo-demo yang sudah banyak makan korban anak bangsa dicuekin dan dianggap angin lalu. Bahkan gerakan yang mestinya paling ampuh, yaitu the power of emak-emak, itu semuanya tidak berdaya. Tidak berdaya. Nah, pertanyaannya, lalu tidak berdaya ya. Siapa yang tersisa dalam kehabisan tenaga kontrol kekuasaan itu? Jawabannya hanya Rocky Gerung. Karena negara kita tidak punya oposisi. Dulu kontrol itu biasanya oposisi. Ini tinggal masyarakat lah, Bang Rocky lah. Dia terus melawan sendirian, ya, dengan modal kekuatan superhero-nya. Pertama, keberaniannya. Kedua, kecerdasannya. Yang ketiga, ketenangannya alias kemampuannya menguasai diri. Ya. Rocky Gerung itu sangat bergizi otaknya, sangat cerdas pikirannya, dan matang sikap mentalnya. Ini sudah aksioma, tidak ada yang bisa membantah. Artis cerdas dan cantik Dian Sastro mengaguminya. Najwa Shihab sering terpana, ya, oleh kata-katanya. Itu sudah banyak terdengar dalam banyak video. Tapi hebatnya Rocky Gerung sejak awal sudah menceraikan syahwat biologisnya. Dan dia tidak tertarik kepada syahwat perempuan. Dan energi syahwat biologisnya itu berpindah kepada otaknya, menjadi nutrisi pikirannya. Itu teori peralihan energi pada tubuh manusia. Dan itu luar biasa. Para ulama dulu banyak yang ingin mengkebiri syahwatnya, ya, dan full ibadah, tapi dilarang oleh Nabi. Ya, kecuali mungkin sanggup seperti Rocky Gerung. Ya, tapi Rocky Gerung selamat karena dia bukan muslim syariat, tapi hamba hakikat. Nah, yang saya sebutkan tadi itu, hamba hakikat, kecerdasannya, keberaniannya, dan ketenangannya itu sudah melebihi semua pemikir di Indonesia. Para aktivis, ya, termasuk para filosof kamus yang hanya bertengger di langit, tidak turun ke bumi, ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bayangkan Rocky Gerung itu dijerat kasus 30 lebih yang dilaporkan kepada Baris Krim Polri. Tapi semuanya tidak ada yang mempan. Bahkan para pemeriksanya itu ketika dia di BAP, dia ceramahi bahwa dia tidak paham persoalan. Dan mereka bingung, jadi kesalahan Rocky Gerung itu apa? Dan di pengadilan dia malah menceramahi para hakim dan para pengacara. Yuk baca enggak? Yuk belajar hukum enggak? Gitu. Itu pertanyaannya yang sangat menohok. Ya wajar Rocky Gerung bisa berkata begitu karena dia melahap semua buku-buku filsafat hukum dasar yang dipelajari di berbagai kampus dan perguruan tinggi. Dan bagi dia itu pengetahuan, kritik, keberanian, ketenangan, dan percaya diri itu semuanya sudah menjadi senyawa dan adonan yang menyatu dalam dirinya. Rocky Gerung itu bukan hanya membaca tapi menjiwai setiap bacaannya. Itu yang membedakan kita umumnya dengan dia. Kita umumnya hanya membaca untuk tahu, tapi dia itu membaca untuk menjadi jiwanya, betul-betul dijiwai. Orang yang menjiwai sesuatu akan sangat menguasainya dan tak akan takut oleh siapapun. Orang yang menjiwai sesuatu akan sangat menguasainya, kata-kata indah. Itulah makanya Rocky Gerung selalu berani dimanapun. Kelebihan lain Rocky Gerung adalah dibandingkan dengan para pemikir lainnya, itu adalah ketenangannya. Dia tak pernah terpancing emosinya oleh kata-kata sekasar apapun dalam semua debat, ya, dalam semua perdebatan, seperti dari Singi Bulin, ya, dari Irma Caniago, dari Si Ruhut dan sebagainya. Itulah yang menjaga kecerdasannya dan merawat kejernihan pikirannya. Semuanya dihadapi dengan tenang dan itu meraih simpati rakyat. Dan biasanya selalu ada yang bertanya, rakyat yang mana? Ya, seperti komentar-komentar di bawah ini. Gampang jawabannya, rakyat yang selamat dari pengaruh paham dunguisme. Paham dunguisme enggak tuh? Terima kasih. Assalam. Waalaikumsalam. Bukan main dari abang ini ya. Tuhan yang ini kita lihat bosku lagi bosku. Di podcast Pak, jangan di warung biar
disaksikan dan bisa dinilai seluruh rakyat Indonesia. Iya. Sekelas Mahfud yang mampu berdebat sama beliau. Iya. Kalau tidak siap-siap untuk mempermalukan diri. Selamat bagi para pencari pamor. Dari seorang yang tidak elok saya ucapkan, karena dia bukanlah orang jauh, tetapi saya tahu ini netizen ini ya. Yang saya mau sampaikan begini. Ya. Ini ada netizen ini apa ini mengkritik ini ke Bapak ini. Tidak saya lihat seorang Rocky Gerung menjadi seorang pemersatu dalam sebuah kebinekaan, dalam sebuah ketatakramaan, dalam sebuah kearifan lokal, dalam sebuah kesucian dalam menyampaikan tujuan. Seorang filsuf, dia selalu berpikir terkait apa yang sudah dipikirkan tahun lalu, dipikirkan lagi sekarang. Kalau sekarang ini adalah hari Jumat, besok dipikirkan lagi. Berpikir terus, berpikir terus, berpikir terus, berpikir terus, sampai akhirnya dia mengatakan inilah yang benar. Tampilan Rocky Gerung adalah tampilan seorang pembicara. Latar belakang dia adalah seorang akademisi. Dan dia seorang yang memang punya gelar profesor, doktor. Namun saya tidak melihat dia punya niat untuk merajut kembali sebuah negara. Sambil salaman sambil memberikan komentar, bukan main Bapak ini. Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana aset bangsa adalah para generasi milenial, para mahasiswa-mahasiswa yang harus dibawa kepada sebuah persaingan mancanegara di era digital sekarang, di mana harus ada tatanan bangsa yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita yang harus dihormati, ya kan? Dalam bahasa Batak ada tingkatan kata. Dalam bahasa Batak terkait dengan mulut, ada yang disebut supaya sopan, pamangan. Ada lagi lebih sopan lagi, simak kuda. Profesor Dr. Rocky Gerung bukan datang dari sebuah kebenaran ingin menjadi seorang pelopor, pemersatu bangsa, tapi dia celoteh dan menarik dia bagi para pegiat podcast, dan akan banyak penonton di sana. Tapi tidak disadari orang bahwa Rocky Gerung yang mencap dirinya hebat, kata orang, bukan hebat dalam bentuk hasil. Contoh, ada kan jadi suaranya apa itu namanya itu di medsos, Jokowi akan menghalang-halangi Anies akan 17%. Terbukti nggak? Saya melihat ibu yang sudah komen ini adalah ibu yang tidak tahu tentang apa yang dimaksud dengan rencana Tuhan. Ibu ini mengatakan, saya menyebut Rocky Gerung debat dengan saya, dikira dia saya mau pamor. Harusnya dia sadar bahwa dia pernah menjadi bagian dari orang-orang yang sudah mengenal saya. Di tempat ini kita sudah banyak membantu orang. Perkara hukum yang ada di sini 98% tuntas, terkecuali orang itu ya kayak ibu ini pintar sendiri, yang dimana dia pusing dia. Ya, saya tidak terpengaruh dengan celoteh netizen seperti ini. Yang jelas, tampillah Rocky Gerung dengan saya berdebat. Kenapa tidak di podcast? Dikira orang nanti saya cari pamor seperti yang dia bilang. Kenapa harus di warung Padang atau di parkiran atau di cucian mobil saya debat dengan dia, tapi di video? Karena saya bukan sekedar mau tampil, mau seperti yang katakan ibu ini. Joko Widodo bukanlah seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Tapi Joko Widodo telah jelas memimpin negeri ini. Diundang dia Sri Paus Fransiskus, seorang pemimpin agama Katolik sedunia dan kepala negara Vatikan, datang. Itu tamu negara. Dan Joko Widodo yang telah menggagas IKN, dan IKN itu telah terbukti kemarin di sana. Upacara HUT Dirgahayu RI yang ke-79, di mana dia
berakhir tahun ini atas kebaikan Tuhan, statement saya dalam sebuah kalimat iman Kristiani nubuat bahwa Jokowi akan sampai kepada 2 periode dan akan tampil dia menjadi seorang jadi teladan yang harus didengar. Selesai tugasnya. Dan Pak Haji Prabowo, Bapak yang kita hormati, jagoan kita, sampai kita menjadi relawannya beliau, mengakui kok kalau Jokowi itu hebat. Jadi Pak Rocky Gerung tidak saya anggap dia adalah lawan dalam arti membredel dia lalu mengatakan dia itu buruk. Tidak. Hati-hati dengan tebaran-tebaran dari seorang filsuf, ya, yang dimana ada juga filsuf Yunani, Socrates ya, yang dimana dia akhirnya diadili oleh negara dan dihukum karena dia mempengaruhi generasi-generasi milenial, generasi muda untuk tidak patuh kepada negara. Seorang netizen yang mengatakan saya ini hendak tenar dalam sebuah statement menyiapkan uang 40 juta dari kebaikan Tuhan. Siapa yang bisa mempertemukan saya dengan Rocky Gerung? Siap saya. Saya tidak mengulas panjang. Yang saya mau katakan, saya berdebat dengan tema Indonesia berjaya, bukan Jokowi sebagai pusat hujatan. Harus dijaga dia. Jelas temanya apa? Boleh saya debat dengan Rocky Gerung terkait dengan tema Indonesia berjaya. Jangan Jokowi sebagai pusat hujatan. Udah saya bilang, apa di pikiran kita kalau itu terus? Hujatan sama kritikan ya, mana ya? Karena dia selalu berpikir terus. Ya, ingat gak? Kalau di acara Facebook itu, kan ada itu namanya apa itu? Beranda aktif. Ya. Kalau udah terlalu sering berpikir tentang hujat terus Jokowi, itu kan lancar-lancar saja. Tapi bisa nggak otaknya Rocky Gerung, pikirannya Rocky Gerung membahas Indonesia berjaya, bukan membahas Jokowi sebagai hujatan? Mampu nggak? Ayo debat dengan saya. Biar saya beritahu kepada dia. Indonesia berjaya. Indonesia kebinekaan bisa dirawat. Setuju nggak? Indonesia berjaya. Kebinekaan yang bisa salah satu membuat Indonesia berjaya. Makanya Sri Paus Fransiskus datang ke Indonesia dalam konteks dia sebagai kepala negara, tamu negara, kita hormati. Tapi terkait dengan keyakinannya, biarlah dia mendalami keyakinannya yang agama kita dan agama saudara. Jalani keyakinanmu, kita bangun kerukunan. Dan beliau ini seorang yang punya pengalaman yang sangat seabrek-abrek terkait dengan dunia lawyer, di mana beliau pernah mendampingi lawyer. Si Abang Pirang ini pun jadi bingung. Yang kondang di negeri ini, walaupun kondangnya tidak seperti kondangnya Daka ya, tetapi beliau punya pengalaman mengenai intelijen, punya pengalaman. Cuma karena nggak dipodcastkan sering-sering, tentu nggak dimunculkan. Nah, Judika, kalau nggak ada Indonesia Idol, emang ketahuan Judika jago nyanyi. Makanya saya minta, ayo tanding dengan Rocky Gerung. Emang abang ini udah betul-betul udah siap ini main sama Abang Rocky dalam arti debat. Jangan dibilang sekelas Mahfud MD. Mahfud MD itu seorang akademik profesor. Saya tidak bertanding dengan Rocky Gerung dalam konteks tesis. Tidak. Ayo berdebat terkait dengan Indonesia berjaya. Apa konsep Anda? Dan saya sangat mahir terkait Indonesia berjaya. Dan salah satu cara saya supaya Indonesia berjaya, mendirikan perkumpulan Persia Kebenaran Nasional, pemerhati penegakan hukum, narapidana, sosial masyarakat, pemantau dinamika pembangunan, ekonomi, sosial, politik, hukum, Azas Pancasila dan HAMKANAS, dan tidak dibolehkan berjalan sendiri-sendiri, dan tidak dibolehkan keluar dari sistem yang dibuat. Akhirnya, inilah salah satu cara membuat Indonesia berjaya di tahun-tahun yang akan datang. Persia Kebenaran Nasional saksi dan berjaya. Berapa PKN? Berapa? NKRI? Ada. Selamat datang sahabat-sahabat lama Kupo. Udah kemana aja? Nah, itu juga kamera itu ini. Ada saya dikunjungi oleh Bang Tito. Dan beliau ini lama menjadi pengawalnya Rasman atau ajudan? Pengawal apa? Tim ini ya, pengawal ya. Rasman itu gimana dulu? Gitu ya. Akrab ya. Tapi kenapa bisa? Oke, udah bareng sama kita aja. Oke, biar sudah memang sama kita ya. Abang ini bingung jawabnya. Lanjutan daripada. Wah, ini kita dengarkan bosku dari abang ini. Siap-siap
Ini kita coba gaskan ini langsung dari si abang ini, si abang langsung. Oke. Oke, kita gaskan. Yang maha kuasa, maha segalanya, di atas segalanya dia berkuasa atas pikiran setiap manusia, ya. Terkait dengan statement saya mengenai keinginan saya supaya ada orang yang bisa memfasilitasi saya debat dengan Rocky Gerung, yaitu dengan tema Indonesia Berjaya, bukan Joko Widodo sebagai pusat hujatan dan cacian. Saya tidak minta di podcast, bukan berarti saya tidak mau di podcast. Jangan nanti dikira orang saya mau cari pamor. Saya kasih uang 40 juta kepada seseorang yang bisa mempertemukan saya akan debat dengan dia. Sebab kenapa? Saya sudah cek profilnya Rocky Gerung. Hebat kata orang, hebat apa? Dia seorang filsuf. Syarat untuk menjadi filsuf harus melewati beberapa unsur-unsur cara berpikir. Rocky Gerung ahli filsafat. Salah satu bidang kajian Rocky adalah filsafat feminisme. Feminisme itu adalah ideologi yang dikembangkan oleh kalangan Eropa Barat dalam rangka memperjuangkan persamaan hak laki-laki dan perempuan, agama, budaya, ya, yang dimana ada kungkungan untuk seorang perempuan kalau zaman dulu dipingit dan lain sebagainya. Apa susahnya? Ini lampu semprong. Lihat, udah? Lihat. Tadi saya kaji sebentar. Kenapa lampu semprong ini di bawahnya itu lebar, di atasnya kok kecil? Nah, ini bapak ini adalah orang yang mau menantang Bang Rocky Gerung dibayar 40 juta itu, bosku. Jawabnya adalah karena ada apinya, maka yang di bawah lebar, ya. Nah, kenapa dia panjang ke atas dan makin kecil? Supaya timus, kalau orang Batak bilang, supaya asapnya terbangnya ke atas, tidak melebar kemana-mana. Jelas ya? Terus kegunaan lampu apakah untuk hidup atau mati? Saya mau tanya, kegunaan lampu untuk hidup atau mati? Mati. Untuk mati. Kegunaan lampu hidup atau mati? Mati, Bang. Kegunaan lampu itu untuk hidup atau mati? Nah, inilah kalian yang ini yang mendengarkan ini serius sekali kayaknya, yang kiri kanan ini. Itulah yang disebut ilmu. Saya tanya, kalian bilang mati, mati, mati. Kegunaan lampu itu adalah hidup dan mati. Oke? Apabila lampu itu dibuat, lampu dibuat untuk apa? Menerangi. Berarti ini yang dengar mudeng kan? Untuk hidup. Tapi kegunaan lampu untuk hidup atau mati? Untuk hidup ini dan cerita lampu, bosku. Mati. Mudah kan? Itu ilmu. Ya. Terus dalam konteks kita berjalan, ini juga tadi saya dapatkan sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan. Apabila engkau jalan menunduk terus, apakah engkau melihat jalan? Kalau jalan menunduk terus, melihat jalan nggak? Kalau kita jalan menunduk terus, tidak akan melihat jalan yang akan kita jalani. Tapi apabila kita jalan menunduk terus, kita akan melihat aspal yang kita akan jalani. Seperti itulah gaya-gayanya filsafat itu. Kata-kata yang dipikirkan, lalu ditangkis, lalu didebat, ditangkis, didebat, ditangkis. Itulah latihan seorang filsuf. Seorang Rocky Gerung tidak terbukti telah melakukan yang baik dan yang benar dalam konteks konkret, tapi yang ada ialah selalu menyebut bahwa Joko Widodo ada dalam sebuah pendinastian atas diri dia untuk kepentingan monarki. Jokowi melakukan pendinastian. Ini kan bahaya. Alasan Jokowi untuk membuat IKN itu cukup jelas. Alasan Jokowi menyuruh anaknya, di mana Gibran, di mana menantunya juga menjadi wali kota, yang pasti Gibran dululah sama Kaisang. Jelas nggak? Ayah kamu, bapak kandung kamu, ya, apa dibilang sama kamu? Harus jadi orang sukses nggak? Siap. Terus masalahnya di mana? Oleh karena itu Masalahnya nepotisme, bosku. netizen yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, lanjutkanlah
Terus pengamatan saudara kepada Kita takut nepotisme, itu menurut dugaan itu. Dikayus mengapusi raih saya. Apabila berkenan, datanglah ke kantor ini. Karena kita di kantor ini selalu mengerjakan tugas-tugas penanganan perkara hukum. Yang dimana di sini yang mengerjakan tugas-tugas itu bukanlah pengacara-pengacara seperti yang kondang-kondang itu, tapi sudah ribuan perkara kita menangkan, di mana lembaga konsultasi bantuan hukum periset kebenaran nasional, saya leadernya. Saya mau nanya, Daka, gelarnya apa? Sarjana hukum. Sarjana hukum. Tidak profesor, tapi sudah banyak menangani perkara Tuntas. Andreas, Tuntas. gelarmu apa? Sarjana hukum, Pak. Tidak profesor ya, Tidak, Pak. tapi banyak pekerjaan tuntas. Siapa? Epi Laila, gelarmu apa? Sarjana hukum. Belum profesor kan, tapi sudah banyak mengurusin perkara hukum. Adikku, namamu siapa? Siap Yana, Pak. Gelarmu apa? Sarjana hukum, Pak. Sekarang program Magister hukum, Pak. mau selesai, sudah banyak menangani perkara hukum yang bersama Epi. Putri Auliana Sipa, gelarnya apa? Siap, Pak. Sarjana akuntansi, Pak. SAK. Belum sarjana hukum, sedang menyusun rencana untuk mengambil program Fakultas Hukum S1, tetapi sudah banyak menangani perkara hukum tuntas non litigasi. Riyama, Siap, Pak. gelarmu apa? AMD Cap, Pak. Bidang kesehatan, menangani perkara di sini. Seorang sarjana Menangani perkara, hukum, sarjana agama, sarjana kesehatan. Wah, gimana pula nih? ya, S2 hukum, S3 hukum, bahkan profesor. Jikalau dia dikatakan hebat oleh akademisi dan dia sudah dapat gelar, tapi apabila ada perkara klien yang datang kepada dia, dia tidak menguasai perkara itu, apalagi tidak dekat dengan orang yang berperkara itu, apalagi tidak serius untuk mengurusi perkara itu, dia akan kalah. Tetapi di kantor ini rata-rata di sini sarjana hukum, ada juga S2. Namun 98,19% semua perkara di sini tuntas. Setuju? Tuntas, ya. Mari kita lihat berkas-berkas kita ini. Sini. 6 tahun 10 bulan oleh pengacara yang lain datang kepada kita nangis-nangis, menjadi 2 tahun dibanding. Jaksanya nggak terima, kasasi kita lawan 16. Nih, 6 tahun 10 bulan jadi 1 Wah, tahun 6 bulan. Nih rata-rata ini. Abang ini menjelaskan karya prestasinya Padahal ada ya. yang 6 tahun 4 bulan, 6 tahun 10 bulan. Prestasi dia pamer prestasi dia sebagai bahan modal dia untuk berdebat dengan Bang Rocky nih. Ini dia menunjukkan prestasi dia. Ada yang 10 tahun 8 bulan, ada yang 10 tahun 3 bulan, ada yang 12 tahun ya. Tapi rata-rata semuanya menjadi setahun 6, 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 2 bulan, 16, 18, 16. Ini nih. Ini yang lama-lama nih klien kita ini. Jadi saya sampaikan kepada netizen yang terhormat, netizen yang sangat kami banggakan. Tidak perlu kita tergoda dengan apa yang dibuat oleh podcast-podcast yang disiarkan oleh para penyiar tentang Rocky Gerung dalam konteks mengenai titel bolehlah profesor, tetapi di kantor hukum ini telah terbukti nih berkas kita ini ya, ini semua ini ada turun semua. Ayo kita kesana lagi. Yang ini yang menangani siapa? Yang menangani perkara ini siapa? Saya membuat nota banding dan kasasi berapa jam? Nggak sampai 1 jam saya buat nota banding dan kasasi. Ayo kita ke ruangan LBH sini. Ayo Pak sini. Nah ini. Mana ini semua perkara-perkaranya ini? Yuk nih. Persiapannya untuk menantang Bang Rocky sudah sangat maksimum. Nih. Ya, ini semua ini. Apa ini? Ya, menangani perkara ini. Ini apa ini? Nih. Ini semua ini. Nih. Ya kan? Nih semua. Ya, terus ke sana semua ini. Nih, sana. Nih. Saya dengan hormat, dengan sebuah kerendahan hati, bukan ingin nyohor tenar atas apa yang saya tegurkan kepada Rocky Gerung. Saya hanya berkata bahwa hati-hati seorang filsuf berbicara, karena pernah ada seorang filsuf di Yunani, siapa? Filsuf yang dahinya dihukum mati. Waduh, lupa Bapak ini. Setelah? Nah, ini yang bahaya ini, sampai lupa berhadapan dengan Bang Rocky, bisa jadi dimakan sama Bang Rocky nih kalau sempat lupa.
Kenapa dia dihukum mati? Ajarannya mempengaruhi anak-anak muda supaya tidak taat kepada negara, bahkan tidak mengakui adanya Tuhan. Akhirnya didapati dia penghasut dan dihukum mati. Rocky Gerung dipertanyakan agamanya. Indonesia sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, para netizen yang terhormat, tolong bersabar. Nantikan saya debat dengan Rocky Gerung terkait dengan tema Indonesia berjaya, bukan Joko Widodo sebagai pusat hujatan. Bersabar ya netizen ya, nanti kita reaction juga mengenai dia berdebat ya bosku. Dan netizen siapa yang mau bantuan hukum datang ke tempat ini. Tapi kalaupun mau ke Rocky Gerung silakan ya. Pendidikan Kebenaran Nasional, NKRI, harga mati. Itulah bosku, tantangan dari abang ini untuk berdebat bersama Bang Rocky. Bagi siapa yang berhasil mempertemukan mereka akan diberikan 40 juta katanya dari abang ini ya. Ayo para netizen, siapa yang bisa sanggup. Oke, demikian dulu bosku reaction kita kali ini. Komen yang cerdas dan beradab bosku agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.